Gadis kecil mengambil batu bata dan sembarangan menghancurkan sebuah mobil. Lalu, tanpa menunggu pemilik mobil menyadari, ia kembali melempar ke arah penculik yang mengejarnya. Kemudian, segera berteriak mengingatkan pemilik mobil yang sedang makan sate di tepi jalan. Paman sangat hebat. Sekali pukul, ia langsung menghancurkan kaca merah besar itu. Mendengar kata-kata itu, penculik langsung bingung. Kemudian, di bawah tatapan kakek penjual semangka, ia pun digebuk habis-habisan hingga basah kuyup. Namun, sebelum pria itu sempat mengagumi betapa cerdasnya anak-anak zaman sekarang, sebuah mobil melaju lurus menuju gadis itu. Ketakutan, pria itu bahkan meninggalkan semangka dan dengan cepat menghilang. Ia segera mengayunkan tangan dan menghentikan mobil itu. Melihat pria itu begitu tangguh, gadis kecil itu langsung bersinar matanya dan ingin menganggapnya sebagai ayah. Ternyata, nama gadis itu adalah Lin Wanwan. Ia tidak pernah melihat ayahnya sejak lahir. Oleh karena itu, ia tidak disukai oleh kakek dan neneknya. Ia hanya bisa bergantung pada ibunya. Melihat gadis kecil yang menyedihkan itu, pria itu segera memberikan sepotong semangka padanya. Namun, itu justru membuat gadis itu teringat ibunya. Ibuku bernama Li Xingcheng. Ia berusia 15 tahun. Cantik, kaya. Hanya saya yang punya seorang putri. Suka makan semangka. Mengenai gadis yang ingin sekali jadi mak comblang untuk ibunya, pria itu juga sangat bingung. Dia hanya bisa cepat-cepat mengantarnya pulang. Tapi ketika dia melihat ibu gadis itu, namun tiba-tiba merasakan aroma yang akrab. Perasaan itu tampaknya adalah ikatan yang tidak bisa disentuh dalam mimpi. Tapi sebelum dia sempat merenungkannya, dia langsung terputus dari pikirannya oleh wanita itu yang menawarkan 100.000. Namun pria itu sama sekali tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Mengantarkan gadis itu pulang hanyalah hal sepele baginya. Tanpa mereka ketahui, pria itu adalah pemimpin Longya yang legendaris. Bahkan orang terkaya di Daxia, Murong Sue, dan Kaisar Husang, Li Fengyun, di hadapannya pun harus memanggilnya Tuan Sen dengan patuh. Bahkan untuk bisa mengundang pria itu makan, mereka bahkan menyiapkan 108 gelas arak daun kekaisaran dan teh Hongpao induk. Jika bukan karena khawatir mereka mengganggu penjualan semangka mereka, pria itu sebenarnya tidak akan membawa semua itu pulang. Namun saat dia bersiap untuk pergi, dia ditahan oleh gadis itu yang memohon agar dia tetap tinggal. Tolong tinggal dan lindungi saya dan ibu saya. Saya bisa memberikan semua uang putri saya yang sudah dewasa kepada Anda. Tolonglah. Melihat situasi ini, wanita itu segera menarik gadis tersebut, menyatakan bahwa dia harus kembali tidur. Besok masih harus pergi membantu kakek. Gadis itu tak ingin mendengar kata-kata itu dan segera bersikap keras kepala. Dia bilang setiap kali pergi ke rumah kakek selalu dibulai oleh bibi dan sepupunya. Kecuali jika pria itu ikut. Jika tidak, dia tidak akan pergi apapun yang dia katakan. Dan melihat tanda lahir di tubuh gadis itu, pria itu tanpa berpikir langsung menyetujui. Karena itu sangat mungkin merupakan tanda warisan khas keluarga mereka. Ternyata 7 tahun lalu pria itu terluka secara tidak sengaja. Kebetulan bertemu dengan wanita yang juga tidak sadar. Jadi keduanya sepakat untuk saling membantu dalam keadaan darurat.